Nah, sekarang kita mulai apa? Memandikan jenazah. Tapi saya berdiri di atas kepala lagi tadi. Ya. Jadi antum ambil. Kita mandikan dengan apa? Dengan daun bidara. Memandikan dengan 3 kali. Ya, kalau wajibnya cuma sekali saja ya kan. Ya, kalau sunnahnya 3 kali. Kalau misalnya dipandang lebih boleh 5 kali, 7 kali dan seterusnya. Kapan dipandang lebih? Yang jelas pemandian pertama, kedua, sebelum terakhir air dicampur daun bidara. Pemandian terakhir air dicampur dengan kapur barus. Nah, setelah kita sekarang ambil 3 kali pemandian. Maka pemandian pertama dan kedua pakai air bercampur daun bidara. Nah, ikhwani fiddin, pemandian sekali pemandian itu dianggap 1 kali pemandian kalau terkena semua badannya. Apakah menghabiskan cuma setengah ember atau 1 ember atau 1 ember lebih? Yang jelas kenapa semua badannya, ya kan? Maka itu 1 kali pemandian. Jelas ya? Jadi bukan 1 kali pemandian 1 ember. Yang tak harus ya kan? Mungkin setengah ember habis, apalagi kalau embernya besar ya kan? Nah, yang jelas terkena seluruh badannya berarti 1 kali pemandian. Type. Nah, sekarang ikhwan fillah kita mandikan. Kita memandikan pemandian pertama, kedua dan 3 kita mulai dari bagian kepala dulu. Ya kan? Kita mulai bagian kepala, kita bersihkan ya. Jadi ada yang menyiram dan ada yang sambil menggosok. Jadi Anda siram, antum sambil gosok ya. Samsul. Ya. Mungkin agak diangkat kepalanya sedikit. Ya. Live. Tapi orang datang ke sini lihat. Cuci bagian mukanya juga, bagian mukanya. Dia yang live ini. Baik. Sudah terkena semua sudah. Ya, sudah? Baik. Nah, kemudian bagian kanannya lagi, bagian kanannya. Nanti antum siap-siap ya bagian kaki ya. Nah, kita mulai dari bagian lehernya, dada, kemudian masuk ke tangan. Nah, jadi antum menggosok. Ya. Bagian depan dulu ya, bagian depan. Turun aja kepalanya. Nah, kemudian begitu. Sambil digosok, ingat ketika menggosok mayat itu pelan-pelan. Jangan sampai digosok kayak anu ya. Nah, ini kan jenazah ya kan, tidak boleh kita berlaku kasar. Nah, kemudian terus bagian sininya lagi. Jadi kita mandikan bagian depan kanan dulu. Bagian depan kanan, baru nanti bagian depan belakang. Bagian bagian belakang kanan. Ya kan, ini dulu bagian depan dulu kan, terus sampai ke bawah. Ya. Nah, ketika mau menggosok bagian auratnya tidak boleh dibuka. Bagaimana caranya? Ya, jadi yang menyiram dari atas, kemudian antum masuk bagian kanan di bawah. Ya, nah kemudian tidak boleh dilihat auratnya kan? Tidak boleh dilihat auratnya sambil digosok. Kan airnya tembus ya kan? Nah, sambil digosok terus sampai ke bawah. Antum siap menggosok bagian bawahnya? Udahlah. Ya, terus digosok pelan-pelan digosoknya ya. Nah, ketika mencuci bagian kaki itu dicuci mungkin agak banyak karena bagian kaki biasanya apa? Biasanya lebih kotor. Nah, dicuci agak banyak di situ. Ya. Type. Sudah? Nah, sekarang dimiringkan badannya. Ini kan baru kanan depan ya, baru kanan depan. Nah, sekarang kanan belakang. Ya. Kita cuci dulu bagian sininya dulu, bagian leher dulu, bagian leher. Nah, kemudian bagian sininya. Gosok situ. Auratnya jangan sampai terlihat. Nah, masukkan tangan di belakang. Seperti tadi. Jangan sampai terlihat auratnya. Tetap terjaga auratnya ya. Nah, sampai ke bawah bagian belakang. Ahsan. Taib. Sudah? Nah, sekarang bagian kiri depan. Sama seperti tadi. Kepala kan sudah kan? Nah, tinggal bagian leher. Gosok sambil disiram. Dadanya. Nah, kemudian langsung masuk tangan. Baik, sudah. Kemudian langsung ke sana. Ya, seperti tadi juga. Ada yang siram, kemudian ada yang menggosok dari belakang kayu. Baik. Terkait dengan kemaluannya itu boleh dibersihkan. Ya, dipegang, kemudian dibersihkan. Tapi ini jangan ya. Ini jangan. Bisa itu. Baik. Ya, Adi siap gosok di sana. Bergerak kah? Nah, kemudian bagian kaki itu airnya agak ekstra, agak banyak. Pelan-pelan. Kasihan mayat. Nah, ini baru dihitung satu ya? Ya. Belum. Bagian belakang belum. Ya. Ini dulu bagian lehernya dulu. Leher dulu. Kemudian ini ya. Tangan sudah kan? Nah, langsung sana, langsung ke belakang. Iya.
Seperti tadi nih. Seperti tadi. Jangan sampai terlihat auratnya ya. Ada yang menggosok di belakang, ada yang menggosok di bawah. Ayo menggosok. Baik. Sampai ke kaki. Bagian tumitnya juga. Terus Ustaz, kalau misalnya pas begini ya, kan tadi sudah kita bersihkan kotorannya, tapi tiba-tiba keluar lagi. Ustaz. Kalau keluar lagi enggak masalah, tinggal disiram lagi. Siram lagi. Ya, kalau misalnya pas pemandian keluar kotoran tinggal disiram lagi. Baik, sudah. Nah, ini satu kali kena semuanya berarti satu kali pemandian. Nah, sekarang pemandian yang kedua. Pemandian yang kedua sama seperti tadi, tidak perlu wudhu lagi, tinggal mencuci kepala dulu ya kan, bagian kepala dicuci. Nah, ya. Bangun sendiri. Nah, Bangun sendiri kah? baik. Bagian dagunya juga dibersihkan. Baik. Nah, kemudian sudah, nggak usah terlalu kita sudah pertama tadi kan. Nah, bagian depannya, tangan langsung, tangan sama seperti yang pertama tadi. Persis seperti tadi. Persis seperti pemandian yang pertama. Ya, kemudian ini, bagian ini masukkan. Ya, daun bidara, pakai daun bidara kan pemandian pertama dan kedua itu pemandi dengan apa? Daun bidara. Ya. Siramahi. Ini bagian depan kanan dulu kan. Nah, baik. Nah, balik lagi. Ya, balik lagi. Bagian leher dulu. Ya, kemudian terus ke bawah. Ya, jangan sampai kelihatan auratnya. Nah, baik. Nah, kemudian bagian kiri depan. Bagian kiri depan sama seperti tadi. Ya. Langsung masuk sini tangannya. Nah, ini lagi. Ayo. Nah, terus sampai ke bawah. Bagian kaki agak dicuci ekstra. Ayo. Ada pertanyaan Ustaz, daun bidaranya itu nggak katanya Ustaz? Daun bidaranya dicabik-cabik tadi kan? Ditumbuk. Ayo. Jadi balik lagi Ustaz. Ayo, kemudian dibalik. Ayo. Ayo. Ya. Ayo. Nah, sekarang 2 kali pemandian. Pemandian terakhir, pemandian ketiga. Kalau misalnya sudah cukup pemandian 1 dan 2, maka tinggal pemandian terakhir yaitu air bercampur apa? Air bercampur kapur barus. Ya. Memandikannya sama dengan pemandian pertama dan kedua, tidak ada bedanya. Hanya sekarang airnya beda saya kan? Airnya bercampur dengan apa? Air bercampur kapur barus. Nah, jadi sama tadi, nih kapur barus. Bagian kepala dulu, ayo. Wajahnya, bagian belakangnya ya, pokoknya kepalanya semuanya, bagian dagunya ya. Baik. Kemudian sama seperti tadi, bagian kanan dulu, kanan depan, lehernya, dadanya, kemudian langsung masuk tangan. Ayo. Kalau nanti kan dipecah-pecah. Baik. Kemudian langsung situ. Kedinginan. Apa ya? Belakang lagi. Ya, balik. Dengan kanan. Jadi sama persis, tidak ada bedanya. Hanya yang beda airnya saja ya. Airnya saja. Ya, wajibnya memandikan satu kali saja. Wajib memandikan 1 kali. Tapi sunnahnya lebih dari 1 kali. 3 dan seterusnya. Baik. Kalau 5 kali Bagian kanan dulu. pakai air Ya. Kalau misalnya 5 kali pemandian, berarti 1, 2, 3, 4 itu daun bidara semuanya. Ya kan? Pemandian kelima baru dengan kapur barus. Pokoknya pemandian terakhir kapur barus. Ya. Type selesai ya. Alhamdulillah. Kalau air kapur barusnya 3 kali juga enggak apa-apa, Ustaz. Kenapa? Kalau dia air kapur barusnya itu 3 kali juga 3 kali mandi. Bisa aja gitu. 3 kali mandi kan? Iya. Enggak. Pemandian dengan kapur barus itu pemandian terakhir saja. Makanya harus sekali gitu. Ya, sekali saja. Bukan 3 kali ya dengan sunnahnya itu satu kali pemandian daun bidara, pemandian kedua, pemandian ketiga baru kapur barus. Baik. Nah, selesai ini pemandian kita tadi ya. Selesai. Ya kan? Tetap dijaga auratnya ya. Tetap dijaga auratnya antara pusar dan lututnya. Nah, kemudian mana tadi? Kain handuk dan itunya, kainnya itu. Ya. Nah, ini untuk setelah jenazah dimandikan, selesai memandikan, kan siap mau praktek berikutnya. Apa itu? Mengkafaninya. Nah, maka kita kalau tadi dengan praktek yang tadi kita sebutkan itu sudah pas, sudah sempurna, sudah tidak masalah. Tapi para ulama menyebutkan seperti dalam teori yang pernah kita jelaskan, itu setiap pemandian pertama dibilas dengan air bersih. Pemandian kedua dibilas dengan air bersih. Pemandian ketiga setelahnya dibilas dengan air bersih.
Jelas ya? Itu pendapat ulama. Ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, hanya dengan praktek yang tadi kita sebutkan sudah tidak masalah. Sudah cukup. Paham ya? Taib. Kalau tadi ini dengan air bersih untuk bilasnya itu sekedar disiram saja, tidak perlu digosok lagi. Ya, disiram dari kepalanya terus sampai badannya itu kita disiram, tidak perlu digosok. Karena ini kan cuman membilas. Namanya membilas itu tidak perlu apa? Tidak perlu menggosok. Paham? Nah. Ada pertanyaan itu. Ayo. Bagian duburnya kalau misalnya mengeluarkan kotoran itu harus disela-sela dengan tangan atau cukup disiram saja Ustaz? Ya, kalau dibersihkan juga. Nah, bisa kita masukkan tangan ya kan dengan kain ya kan tentu saja. Nah, kemudian kita bersihkan. Ya. Nah, tadi itu apa namanya ketika misalnya keluar itu disiram ya kan kotorannya ya kan. Nah, ketika masih ada yang tersisa di bagian duburnya, nah, itu dibersihkan, dicebok ya dengan kain khusus dicebok ya kan sampai bersih. Nah, Handuk. selesai. Tadi mana handuknya tadi? Handuknya. Nah, kita apa namanya? Kita keringkan badannya mayat ya, kita keringkan semuanya. Nah, kita keringkan kakinya juga. Ya. Nah, kemudian ini diganti. Cara menggantinya jangan langsung dibuka. Ini kan auratnya kan? Jangan langsung dibuka. Tapi kita pasang dulu. Ya. Tunggu dulu. Ya. Sembari Ustaz tanyain masalah yang keluarnya tadi. Misalnya kan kita ada kapas untuk nutupnya itu. Setelah kita tutup, itu kita cukupkan atau kita mandikan lagi? Ya, nanti itu kapas itu nanti kalau misalnya kan sudah misalnya dibersihkan ya kan, sudah dibersihkan. Kalau misalnya terus keluar, apalagi misalnya bagian darah, nah itu bisa kita pakai kapas nanti. Setelah kita kapasnya kita mandikan lagi atau bagaimana? Nggak usah dimandikan lagi. Nggak usah dimandikan lagi. Taib. Perhatikan. Jadi ini ketika mengganti apa namanya penutup auratnya, jadi seperti ini. Kemudian ada yang menarik bagian bawah. Ayo, ditarik. Nah, kemudian tutup auratnya. Nah, kemudian kalau misalnya masih ada yang basah-basah, kita bisa lap-lap lagi, ya kan? Terus sampai kering badannya, karena apa? Siap nanti mau dikafani. Ada pertanyaan seputar ini? Ini selesai ya, memandikan. Masalah daun bidaranya itu boleh kering. Yang ditumbuk tadi kan sampean bilang serbuk, pastinya itu dikeringkan sudah kan? Berarti kita juga boleh mengeringkan terus kita tumbuk sendiri, baru kita campurkan kalau tidak ada yang basah begini. Nah, tidak ada masalah. Tidak masalah. Yang penting kan daun bidara ini dipakai nanti sampai keluar busanya. Itu saja intinya. Mau pakai serbuknya, mau pakai daunnya begini tidak ada masalah. Nah, ada lagi? Tanya Pak Ustadz, kalau pas pertengahan dimandikan baru kita teringat mau diwuduhkan gitu, lupa wudu pertama itu. Lupa wudu. Iya. Nah, boleh diwudukan kalau misalnya lupa wudu. Misalnya kita lupa wudhu tadi pertamanya ya kan, anda masalah kita wudhukan saja, itu selesai. Nah, insyaallah ta'ala. Ayo. Sudah pakai daun bidara, tidak perlu lagi pakai sabun. Tidak perlu lagi. Sabun itu pengganti daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, kalau sudah ada daun bidara tidak perlu lagi sabun. Ayo. Allahu alam. Kalau di pangku anak-anaknya gitu gimana tuh? Di pangku anaknya boleh saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalnya kan intinya kan memang mempermudah saja. Kayak misalnya kalau pakai meja begini untuk mempermudah kita. Ya kan? Kalau misalnya ada meja mau dipangku, yang jelas kalau pakai meja ini tentunya lebih mudah bagi kita, ya kan? Lebih mudah bagi kita. Nah, kemudian juga ada sebagian orang berkeyakinan katanya tidak usah pakai sarung tangan, kan cuman juga keluarga kita saja, tidak masalah. Ini bukan masalah kita mau najis atau enggak ya, ini kan membersihkan orang. Dan Nabi SAW sunnahnya ketika beliau, bahkan Nabi ketika dimandikan itu pakai sarung tangan, para sahabat Nabi, ya kan? Nah, bahkan itu justru apa namanya untuk memuliakan si mayit, bukan untuk apa aja, ya kan? Ini dari sunnah Nabi SAW kita pakai sarung tangan ketika memandikan jenazah. Sarung tangan dari kain bisa juga Pak? Bisa. Bahkan itu yang dipakai Nabi dulu. Kan ini kalau sekarang kan yang modern sekarang ini, ya kan? Nah, yang jelas itu tangan tertutup, intinya tangan tertutup. Mau pakai sarung tangan, mau pakai kain silahkan. Intinya kulit jangan bertemu kulit. Ayo, intinya kulit jangan bertemu kulitnya. Paham? Baik. Nah, selesai memandikan jenazah, insyaallah taala kita siap apa? Mengkafani. Antum bisa bangkit. Ini yang memandikan emang harus 5 Ustaz? Nggak harus. Kalau misalnya apa namanya 3 orang cukup 3 orang, ya. Kalau misalnya sendiri, kalau misalnya jenazah taruhlah bayi, ya kan, anak kecil mungkin sendiri cukup sendiri. Nggak ada ketentuannya harus 5 orang. Tapi saya tadi minta 5 orang ya untuk teknis saja, ya kan, memudahkan saja. Apakah harus wudu semuanya 5 orang itu Pak Ustaz? Setelah memandikan? Enggak ya, sebelum memandikan. Nggak usah. Nggak perlu taharah bagi orang yang memandikan jenazah itu nggak perlu taharah. Nggak ada dalilnya harus taharah. Nah, antum bisa keringkan badannya.
Saya keringan badan. Buka baju mau dikapani. Kita mengkafani insya Allah di masjid ya. Mengkafani sekaligus mensolatkan di sana. Nah.